Halo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Irham dari kelompok Halo Halo. Hari ini kami ingin meminta bantuan kamu, Irsyad, untuk mencoba desain ulang aplikasi Shopee Food yang sedang kami kembangkan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah desain baru ini mudah digunakan atau masih ada yang membingungkan. Ada beberapa hal penting yang perlu Irsyad ingat karena di sini yang pertama kami sedang menguji desainnya, bukan menguji kamu. Jadi kalau nanti ada bingung atau salah pencet itu bukan salah kamu, tapi berarti desain kami yang masih perlu diperbaiki. Yang kedua santai saja. Yang ketiga, selama mencoba tolong lakukan think aloud. Maksudnya tuh tolong ucapkan apa yang kamu pikirkan. Jadi misal aku akan klik ini atau aku akan klik itu. Sesi ini akan kami rekam untuk keperluan dokumentasi tugas. Boleh? Boleh, silakan. Sekarang kita masuk ke pretest question. Di sini ada yang pertama, boleh tahu dulu nama dan kesibukan kamu saat ini? Ya, saya Irsyad Mustaqim. Kesibukan saya sebagai mahasiswa aja. Oke, yang kedua, berapa sering kamu pesan makanan online yang seperti Shopee Food dalam Ya, seminggu? seminggu ya, kira-kira 2 kali sih, gak sering banget. Oke, biasanya kendala apa yang paling sering kamu alami pas pesan makanan online? Kendala yang pertama itu biasanya kinerja aplikasi, itu lag, kadang lag gitu. Nah, yang kedua itu ada status pesanan. Kadang nggak tahu apakah pesanan itu udah dipesan atau enggak. Nah, ketiga itu adalah gangguan pop-up gitu, itu sering mengganggu. Oke, sekarang kita masuk ke skenario tugasnya. Kita masuk ke task 1, itu adalah pencarian dan eksplorasi. Sekarang bayangkan sekarang sudah jam makan siang dan kamu sedang kelaparan. Kamu ingin makan mie goreng. Coba gunakan aplikasi ini untuk menemukan menu mie goreng, lalu pilih salah satu restoran yang menurutmu paling menarik sampai kamu melihat daftar menunya. Oke, langsung nih. Ya. Oke, saya akan mencari mie goreng sih. Taman aktifkan GPS berarti ya. Mie goreng. Ya. Terus cari mie goreng. Begini. Oke, udah. Cukup dulu. Oke. Jadi dari skala sampai 7, 1 sampai 7. berapa sulit untuk mudah, tapi ya terjadi mudah nggak gitu? Saya kira gak ada kendala sih. Nggak kendala Mungkin berarti ya 6 atau 7 boleh lah. 6,5 lah. 6,5. Ya, kan tengahnya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke kamu untuk mesen mie goreng dulu. Lanjut dulu, kita harus coba ini ya. tambah. Oke, cukup sampai sini. Oke, kamu sudah ada di halaman restoran. Kamu melihat menu yang kamu mau, tapi saat ini menambah jumlah pesanan, ternyata stoknya habis. Coba lakukan tindakan yang menurutmu paling dilakukan agar kamu tetap bisa melanjutkan pemesanannya. Nah, mungkin gimana? Ya, mungkin bisa ini langsung aja buat pesanan. Ya, oke, mungkin di situ agak susah ya. Berarti skala sampai 7 seberapa mudah tadi? Tadi kan skenarionya tidak ada stok makanannya atau gimana? Ya, tadi ada kekurangan. Berarti apa yang kamu rasakan? Jadi ada kekurangan kan tadi? Iya, tidak ada informasi status pesanannya gitu. Oke. Berarti berapa? Ya, masih di skala 5,5 lah. 5,5. Oke. Sekarang lanjut ke task 3. Berarti kamu akan check out dan error prevention. Di sini sekarang kamu sudah memasukkan menu pengganti ke keranjang. Situasinya kamu saat ini sedang berada di kantor, bukan di rumah. Nah, sekarang tuh kamu untuk mengganti alat muat pengiriman diganti ke kantor, terus gunakan voucher dan promo biar lebih hemat. Yang ketiga tuh selesaikan pesanan sampai pembayaran berhasil. Oke, pertama ganti alamat. Saya akan melakukan di sini. Langsung ubah aja. Skenario. Kemudian ke voucher ada di sini jelas sekali. Oke, misal dipilih ya. Oke. Kemudian langsung buat pesanan atau metode dulu. Boleh metode. Oke, ini cukup jelas. Konfirmasi dan buat pesanan selesai. Oke, boleh dilanjutin dulu. Lanjut. Oke, skala sampai 7, seberapa mudah proses penggantian alamat dan penggunaan voucher tadi? Oke, karena icon-iconnya cukup jelas ya, ini sangat jelas, mungkin 7.
Oke, Iya. sekarang kamu yang 4 tadi bisa dilihat yang tracking pesanan tadi, pembayaran kan sudah berhasil. Sekarang kamu ingin memastikan makananmu sedang diantar atau belum. Coba cari tahu di mana posisi driver kamu sekarang, baca statusnya gitu. Oke. Boleh contoh, bisa di sini aja lihat, bisa dilihat kan jelas di sini. Oke, ada. Oke, jelas. Itu jelas kan nanti misal ada kamu pesanan disiapkan gitu. Oke, status pesanan ya. Oke, sekarang di skala sampai 1 sampai 7 itu seberapa mudah? Ini saat kuliah 7 saya. Oke, jadi kita akan melakukan selanjutnya post-test dan closing. Secara keseluruhan, bagaimana pengalamanmu menggunakan desain baru ini yang kita desain dibanding aplikasi Shopee Food yang biasa? Oke, untuk ini ya, saya kira gak ada kendala yang begitu signifikan. Saya kasih nilai 6 lah. Ya, kedepannya mungkin perbaikan kayak icon-iconnya lebih jelas lagi gitu. Oke. Apa satu hal yang paling kamu suka dari tampilan ini? Oke, kemudahannya. Kemudian Iya. Dan simplisasinya. Oke. Ya, Apa satu hal yang paling membingungkan atau ingin kamu ubah? Mungkin navigasinya ya agak kurang. Oke, navigasinya. Oke, terima kasih banyak Irsyad atas bantuannya hari ini, sangat membantu tugas kelompok kami. Terima kasih. Mantap. Baik, saya bersedia. Oke, sebelumnya perkenalkan diri ya, nama saya Alvira Tanisa Zahra, dan kesibukan akhir-akhir ini saya sibuk untuk mengerjakan tugas. Iya. Karena saya lagi kesibukannya banyak tugas, jadi saya kan jadi jarang untuk memasak. Mungkin sehari bisa sekali, atau enggak lebih 3 kali dalam sehari. Iya. Terkadang kalau misalnya malam hari itu uh, uh, barang itu sudah kehabisan. Iya, selain itu juga kadang ada beberapa error kalau misalnya HP ininya HP-nya kepenuhan, jadi aplikasinya sering error. Ya, betul. Boleh, sebentar.
Apakah sudah? Oke, baik. Ini aplikasinya ya, karena hari ini sudah malam, saya ingin mencoba untuk memesan mie goreng. Iya, siap. Oke, saya akan mencoba untuk mencari mie goreng. Nah, saya mau yang ini ah. Coba kita lihat pesanannya terlebih dahulu. Wah, ternyata ada yang habis juga ya karena sudah malam. Oke. Kita lihat promonya. Ternyata ada promo ya di sini. Oke. Oke, pesanan sudah berhasil, Mbak. Oke, siap. Nah, ternyata pesanan saya sudah di depan, Mbak. Sebentar ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya milih skala 5. Karena mungkin ini masih bisa dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Oke, iya. Bisa lebih maju lagi untuk kedepannya dan lebih canggih lagi. Kalau itu 7, karena saat tampilan tampilan layarnya langsung terlihat, kalau yang stok habis itu warnanya langsung jadi berbeda. Dari segi warna aja langsung berbeda, jadi menjelaskan kalau stok ini sudah tidak ada dan tidak tersedia. Kalau itu skala 6, karena bagian alamat itu masih agak sedikit, susah ya. Namun secara voucher, karena terlihat banyak tampilan voucher yang menarik, itu keren. Oke, Mbak. Tidak apa-apa. Menurut saya ini pengalaman baru ya daripada aplikasi ShopeeFood. Mungkin kedepannya ini bisa lebih dikembangkan lagi menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih update, tapi secara keseluruhan desain dan ininya sangat bagus.
Dari tampilannya itu dari menyediakan rating untuk restoran dan makanan. Jadi kita bisa mengetahui nih restoran ini sangat diminati atau bahkan kurang diminati oleh orang-orang lain. Iya. Kalau yang ingin diubah itu mungkin dari segi pembayarannya karena belum ada pembayaran m-banking. Iya, baru ada kredit kan di sana. Ya, sama-sama. Eh, halo, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Izrail Adityo dari kelompok Halo Halo. Hari ini kami ingin meminta bantuanmu untuk mencoba desain ulang aplikasi ShopeeFood yang sedang kami kembangkan. Tujuannya itu adalah melihat apakah desain ini masih mudah digunakan atau masih tetap membingungkan. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Kami di sini sedang menguji desainnya, bukan menguji kamu. Jadi, kalau ada yang bingung atau salah, itu bukan salah dari kamu, tapi memang desain kami yang perlu diperbaiki. Jadi, tidak akan ada jawaban yang benar ataupun salah. Dan juga selama mencoba, tolong lakukan tinggal allow. Maksudnya adalah tolong ucapkan apa saja yang kamu pikirkan eh, kesusahan saat menjalankan desainnya. Dan sesi ini akan kami rekam untuk keperluan tugas. Apakah kamu bersedia? Oke. Nah, lalu untuk pertanyaan singkat saja, boleh tahu nggak nama kamu siapa dan apa kesibukan saat ini? Oke, Pak itu aku Jonathan, kesibukanku kuliah. Jonathan, seberapa sering sih kamu pesan makanan online di Shopee Food misalnya, GoFood atau enggak GrabFood dalam seminggu? Tiap hari. Tiap hari, buset. Nah, terus biasanya tuh kendala apa sih yang sering dialami itu saat pesan makanan online? Kalau pesan itu biasanya kadang-kadang UI-nya bingungin sih ya. Maksudnya kenapa harus ada ini, harus ada itu. Misalkan juga kategori misalnya ada kategori yang harusnya sama malah dipisah-pisah jadi ya kebagi gitu jadi susah. Iya. Nah, boleh Mike tolong dicoba buat si prototipe desain. Oke, Nah, harus aktifin ini. Oke, oke baru muncul. Kan I klik yes. No I think. Mau makan apa? Oh, ada. Siapa? Ah, wait. Makan apa, Bang? User. I klik this. No. Oke, no. Goreng. Akses mana ini? Dekat bisa. Oh, bisa. Yo, no asik. Nasi goreng. Udah langsung aja ya? Udah langsung toko ya? Takut sih. Loh. Ini goreng benar. Tapi kenapa muncul lagi? Ini toko atau area? Sebelumnya sama. Oke, whatever. Ketik no, baru no, tingkat no, yes, goreng. Teknis. Oh, oke. Maps. Rating. No, I think. No, no, your. Wait. Oh, I. Hey, oh, kenapa nggak bisa balik? Whatever. Kita bisa.
Misalnya, bisa. Cobaan. What if I click this? Oke. Oke. 12. Oke. Self voucher. Can I click this? No, I think. Method. Can I click? No. Buat saran. Oh, oke. Oke. Lantas, udah selesai. Oh, sudah selesai ya. Ini Mike, dari skala 1 sampai 7 seberapa mudah sih ini pakai desain ini? Menurutku GB 8 per 10 atau ya 7,5, 7,5. Dari skala 1 sampai 7 Mike. Oh, 7. Ya. I think 6 maybe. 6 ya. Yep, 6. Berarti secara keseluruhan tuh pengalamanmu pakai desain ini dibanding Sophie Food yang biasa gimana? Lebih membingungkan kah atau lebih gampang atau apa? Ya, hampir setara, cuman menurutku ini lebih simple, lebih on to the point dalam beberapa aspek. UI-nya juga lebih enak dilihatnya. Secara tone, warna juga lebih enak dilihat. Ada nggak satu hal yang kamu suka dari tampilan ini, tampilan desain keseluruhannya? Kalau buat saya suka ada di bagian awal tadi sama di rincian konfirmasi pesanan tadi. Kalau di awal tadi kan ditampilkan udah langsung toko, tapi when I click it, itu malah nge-link lagi ke daftar toko lagi. Ya itu lumayan bingungin lah. Maksudnya Oh, why gitu tadi. itu Terus berarti itu kalau apa? kenapa? Lanjutin. Oh ya dah. Terus yang lagi itu yang waktu konfirmasi itu menurutku aja fontnya agak kecil, jadi ya gitu, agak susah dibaca juga. Berarti itu udah nyangkut ke pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling membingungkan berarti yang tadi itu ya, paling membingungkannya. Dia selalu klik balik ke itu ya, tokonya. Ya. Oke Mike, terima kasih banyak Jonathan ya, Michael ya, atas bantuannya hari ini. Ini sangat membantu tugas kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam. Mantap. Mas.